Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji beserta syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Idul Adha ini, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, terutama diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berbondong-bondong menuju lapangan RW 05 ini semata-mata untuk melaksanakan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan langkah-langkah laki kita menuju ke tempat ini dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Badrul Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah termasuk umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, ada beberapa yang perlu disampaikan. Namun sebelumnya kami mengimbau kepada para jamaah yang sudah hadir di lapangan ini untuk mengisi saf-safnya, merapihkan, meluruskan saf-safnya demi kesempurnaan salat nanti. Juga selanjutnya bagi para jamaah yang masih ada di perjalanan untuk bergegas menuju lapangan, karena pelaksanaan salat Idul Adha akan segera dimulai. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Yang pertama, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, laporan ketua panitia kurban Masjid Nurul Islam. Dan yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan yang keempat, halal bihalal. Marilah kita masuki acara pertama yaitu pembukaan, supaya mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak menuju acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia kurban Masjid Nurul Islam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tri Atmaji. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Nurul Islam dan warga RW 05. Pada kesempatan hari ini saya mewakili teman-teman akan menyampaikan beberapa pengumuman yang
Idul Adha yang pada hari ini sama-sama kita hadir di sini. Para hadirin jamaah sholatul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik dan hidayah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini dengan kesempatan waktu sehat dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai dan berkahi kita semua. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan rahmat. Semoga kita semua dalam lindungan dan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Izinkan saya selaku panitia mewakili teman-teman seluruh panitia yang akan melaksanakan kegiatan pada Idul Adha ini. Kami akan menyampaikan laporan beberapa mengenai penerimaan hewan kurban Masjid Nurul Islam di lingkungan Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Yang pertama yaitu mengenai jumlah muddahi atau pengurban. Dari lingkungan kita dari RT 1 sampai dengan 10 sebanyak 87 jiwa. Jumlah mustahik atau penerima daging hewan kurban dari lingkungan RT 1 sampai dengan RT 10 sebanyak 581 jiwa. Kurban pada tahun ini meliputi yang pertama yaitu kurban sapi sebanyak 10 ekor. Untuk kurban kambing sebanyak 17 ekor kambing. Yang sampai tadi malam yaitu laporan terakhir yang masuk sebanyak 10 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Tidak memungkinkan, mudah-mudahan pada pagi hari ini masih ada penambahan kurban. Kami akan menyebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami akan kami sampaikan daftar para pengurban. Yang pertama yaitu sapi nomor 1 atas nama Bapak Haji Mustafa bin Ilan, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Pengorban kedua atas nama Hajah Habibah binti Usman Sa'ari, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Pengorban yang ketiga atas nama Almarhum Usman Sari bin Syari, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Pengorban yang keempat atas nama Almarhum Ilan bin Wing, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Pengorban yang kelima atas nama Almarhumah Sainah binti Salman, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Pengorban yang ke-6 atas nama Almarhumah Ella binti Elon, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Pengorban yang ke-7 atas nama Almarhumah Sati binti Safilin, Jalan Tunggal 1, nomor 103. Berikut rincian pengorban sapi nomor 1. Kemudian meninjau sapi nomor 2. Yang pertama pengorban atas nama Wahyudi bin Mariono, Jalan Tunggal 6, nomor 20. Pengorban yang kedua atas nama Rusli bin Masuri, pahala diperuntukkan untuk almarhumah Ibu Sunaryati, Jalan Rokan 5, nomor 245. Kemudian pengorban yang ketiga sapi nomor 2 atas nama Reksi Andara Rusli, Jalan Rokan 5, nomor 245. Pengorban sapi nomor 2, pengorban keempat atas nama Edwin bin Anan, Jalan Batanghari 3, nomor 310. Sapi nomor 2, pengorban nomor 5 atas nama Haji Muhammad Jaya SPD bin Ali Sairi dan keluarga, Jalan Batanghari 5, nomor 296. Sapi nomor 2, pengorban nomor 6 atas nama Almira Siti Falisa binti Mutohar, Jalan Batanghari 6, nomor 328. Sapi nomor 2, pengorban nomor 7 atas nama Haji Herman bin Mukti, Jalan Batanghari Raya nomor 147. Menginjak sapi nomor 3, pengorban pertama atas nama
Sumiran bin Markorjo, Jalan Rokan 1 nomor 122. Sapi nomor 3, pengorbanan nomor 2 atas nama Danang Adi Prabowo bin Haji Sumiran, Jalan Rokan 1 nomor 122. Sapi nomor 3, pengorbanan nomor 3 atas nama Bella Fitri Isjayanti binti Agus, Jalan Rokan 1 nomor 122. Sapi nomor 3, pengorbanan nomor 4 atas nama Hajah Dewi Kurniawati binti Haji Sumiran, Jalan Rokan 3 nomor 286. Sapi nomor 3, pengorbanan nomor 5 atas nama Juliah binti Oman, Jalan Batanghari 2 nomor 316. Sapi nomor 3, pengorbanan nomor 6 atas nama Reni Medaliati binti Iswandi Pili, Jalan Batanghari 2 nomor 320. Sapi nomor 3, pengorbanan nomor 7 atas nama Hajah Juliah binti Haji Yakub, Jalan Batanghari Raya. Menginjak sapi nomor 4. Sapi nomor 4, pengorbanan pertama atas nama keluarga Hajah Mahmudah binti Samento, Jalan Rasamala Raya nomor 439. Sapi nomor 4, pengorbanan nomor 2 atas nama Nurwi Dianti binti Haji Trimo, Jalan Rasamala Raya nomor 439. Sapi nomor 4, pengorbanan nomor 3 atas nama Fayama Raniah binti Januar, Jalan Rasamala Raya nomor 439. Sapi nomor 4, pengorbanan nomor 4 atas nama keluarga Marina Ayu Sulastri binti Haji Trimo, Jalan Rasamala Raya nomor 439. Sapi nomor 4, pengorbanan nomor 5 atas nama keluarga Siti Aminah binti Matpuro, Jalan Rasamala Raya nomor 436. Sapi nomor 4, pengorbanan nomor 6 atas nama Anissa Purwata Ta'ayun binti Bari Sobari, Jalan Rasamala Raya nomor 436. Sapi nomor 4, pengorbanan nomor 7 atas nama keluarga Wahyu Giati, pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah Suratinah binti Kiai Haji Mas Akuro, Jalan Rasamala Raya nomor 438. Kemudian menginjak sapi nomor 5. Pengorbanan pertama sapi nomor 5 atas nama Bapak Abdul Hakim bin Mulan, Jalan Rokan 1 nomor 135. Sapi nomor 5, pengorbanan kedua atas nama Hajah Sri Sukatmi binti Suroto Suryawi Raja dan keluarga, Jalan Rasamala Raya nomor 425. Sapi nomor 5, pengorbanan nomor 3 atas nama Endang Robana bin Fulan, Jalan Batanghari 2 nomor 365. Sapi nomor 5, pengorbanan keempat atas nama Triat Naji bin Adi Sucipto, Jalan Batanghari 2 nomor 319. Sapi nomor 5, pengorbanan nomor 5 atas nama Muhammad Fajar Harta Kusuma bin Haji Ridwan Bustan, Jalan Batanghari 5 nomor 285. Sapi nomor 5, pengorbanan nomor 6 atas nama Diah Ayu Kursanti, pahalanya diperuntukkan untuk almarhum Bapak Haji Andi Abdul Mugi bin Ahmad Amsir. Sapi kelima, pengorbanan nomor 7 atas nama Diah Ayu Kursanti, diperuntukkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Eli Agustina Mujiwati binti Kinu Wiratmojo, Jalan Rasamala Raya nomor 431. Menginjak sapi nomor 6, pengorbanan pertama sapi nomor 6 atas nama Bapak Abu Haripin bin Adam, Jalan Tungkal 3 nomor 15. Sapi nomor 6, pengorbanan nomor 2 atas nama Heri Winarto bin Sarji, Jalan Tungkal 1 nomor 110. Sapi nomor 6, pengorbanan ketiga atas nama Revani Hirmawan bin Refki Hirmawan, Jalan Tungkal 4 nomor 60. Sapi nomor 6, pengorbanan keempat atas nama Khalifah Nur Syahidah binti Bibin Syahidin, Jalan Rokan 2 nomor 153. Sapi nomor 6, pengorbanan nomor 5 atas nama Imam Santoso bin Basuki, Jalan Rokan 5 nomor 260. Sapi nomor 6, pengorbanan nomor 6 atas nama Rusmalika binti Bustaminur, Jalan Batanghari Raya nomor 425.
Sapi nomor 6, pengorban nomor 7 atas nama Yuyun Zulaiha binti Muhammad Mukhtar, Jalan Batang Hari 5, nomor 301. Menginjak sapi nomor 7, pengorban pertama atas nama Safirah Mutia Ramadhani binti Rendra Perdana B, Jalan Tunggal 5, nomor 54. Sapi nomor 7, pengorban kedua atas nama keluarga almarhum Anun Hanifito, Jalan Tunggal 5, nomor 45. Sapi nomor 7, pengorban nomor 3 atas nama Yosef Firman Syahlani untuk almarhumah Lisa Arista Idoli binti Mas Dinas. Pengorban sapi nomor 7, pengorban keempat atas nama Erlisti binti Sujarniko, Jalan Rokan 3, nomor 181. Sapi nomor 7, pengorban nomor 5 atas nama Haji Saifuddin As-Sari bin Haji Subrata, Jalan Indragiri Raya, nomor 392. Sapi nomor 7, pengorban nomor 6 atas nama Indra Wijaya untuk almarhumah Kamilah binti Wasyat, Jalan Batang Hari 7, nomor 341. Sapi nomor 7, pengorban nomor 7 atas nama Dewi Harvina Suwardi binti Pulan, Jalan Siap 7, nomor 128. Menginjak sapi nomor 8, pengorban pertama atas nama keluarga Asdal Aras bin Aras, Jalan Tunggal 1, nomor 112. Sapi nomor 8, pengorban kedua atas nama Sugiri, pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah Ibnu Kurniati binti Fulan, Jalan Rokan 2, nomor 166. Sapi nomor 8, pengorban nomor 3 atas nama Bapak Baryanto, pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah Wastiati binti Citro Sumarto, Jalan Tunggal 2, nomor 84. Sapi nomor 8, pengorban nomor 4 atas nama Eko Santoso, pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah Siti Aisyah binti Sukarya, Jalan Tunggal 2, nomor 79. Sapi nomor 8, pengorban nomor 5 atas nama Muhammad Febrian Hidayat bin Kemal Hidayat, Jalan Tunggal 3, nomor 15. Sapi nomor 8, pengorban nomor 6 atas nama keluarga besar Haji Sugiyaso dan anak cucu, Jalan Keadilan Raya, nomor 409. Sapi nomor 8, pengorban nomor 7 atas nama Martono bin Marsyan untuk almarhumah Nur Aini binti Madani Bojogede. Sapi nomor 9, pengorban pertama atas nama Bapak Haji Isman Butom bin BSM Butom, Jalan Indragiri Raya, nomor 402. Sapi nomor 9 atas nama Hajah Komariah binti Haji Muhammad JC, Jalan Tunggal 5, nomor 44. Sapi nomor 9, pengorban nomor 3 atas nama Idris Harbi Haji Muslim, pahalanya diperuntukkan untuk almarhum Haji Aminta bin Manggala, Jalan Rokan 5, nomor 256. Sapi nomor 9, pengorban nomor 4 atas nama Asmanah, diperuntukkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Eceh binti Santarif, Jalan Rokan 5, nomor 256. Sapi nomor 9, pengorban nomor 5 atas nama Cindy Najila Balkis, diperuntukkan pahalanya untuk almarhum Romi bin Nasrul, Jalan Rokan 5, nomor 272. Sapi nomor 9, pengorban nomor 6 atas nama Bapak Ibrahim, pahalanya diperuntukkan untuk almarhum Nurdin bin Fulan, Jalan Batang Hari 4, nomor 323. Sapi nomor 9, pengorban nomor 7 atas nama Oyo Rusmini binti Fulan, Jalan Batang Hari 6, nomor 356. Sapi terakhir nomor 10, pengorban pertama atas nama Bapak Mahmud Fatmayadi bin Bapak Mahmud Eva Fatmayadi bin Mulyadi, Jalan Rokan 3, nomor 198. Sapi nomor 10, pengorban nomor 2 atas nama Dafa Hafiz Ibni bin Sunario,
Jalan Rokan 3 nomor 201. Sapi nomor 10 pengorbanan nomor 3 atas nama Bapak Haji Andi Febriansah bin Lukman Sani dan keluarga. Jalan Rokan 3 nomor 196. Sapi nomor 10 pengorbanan nomor 4 atas nama Rosa binti Bagindo Asrar Rawang. Jalan Rokan 3 nomor 192. Sapi nomor 10 pengorbanan nomor 5 atas nama Arya Gasi Makarim bin Asep Komarudin. Jalan Tunggal 5 nomor 35. Sapi nomor 10 atas nama Sapi nomor 10 pengorbanan nomor 6 atas nama Nunung Rahman Bone binti Rahman Bone. Jalan Rokan 4 nomor 216. Sapi 10 pengorbanan nomor 7 atas nama Nita Yuliana binti Ali Marali. Jalan Asamaraya nomor 215. Itu korban sapi yang sampai saat ini masuk ke panitia Idul Adha saat ini. Kemudian kami juga akan menyampaikan pengumuman untuk daftar pengorbanan kambing. Sampai saat ini masuk panitia sebanyak 17 ekor kambing yang akan sampaikan satu persatu. Yang pertama dari DPR DBL, Jalan Keadilan nomor 406. Kambing kedua atas nama Bapak Haji Asrar Rawang, Jalan Rokan 3 nomor 192. Kambing nomor 3 atas nama Rabi Setiawan bin Sajad Muhammad Teguh, Jalan Rokan 5 nomor 257. Kambing nomor 4 atas diperuntukkan untuk almarhum Supriyadi bin Syirak, Jalan Batang Hari Raya nomor 144. Kambing nomor 5 diperuntukkan untuk almarhum Fauzan Aziz, Jalan Rokan 4 nomor 223. Kambing nomor 6 atas nama Jiyadul Hafiz, Jalan Rokan 4 nomor 223. Kambing nomor 7 atas nama Umi Kasum Inan Umi Kasum, Jalan Rokan 5 nomor 190. Kambing nomor 8 atas nama Kinan Irtijaz Sahjat Aditri bin Taufan Aditya Suseno, Jalan Batanghari 7 nomor 335. Kambing nomor 9 atas nama Ida Oktiasih binti Yahya Dahya, Jalan Batanghari 1 nomor 371. Kambing nomor 10 atas nama Bapak Wakil Khairon Akbar bin Nur Hamid, Jalan Rokan Raya nomor 278. Kambing nomor 11 diperuntukkan untuk almarhum Bapak Ahmad Dimyati bin Haji Suhaimi, Jalan Rokan 4 nomor 229. Kambing nomor 12 atas nama Dayan Nadif Al-Fadli bin Andi Ambi Al-Fadli, Jalan Tunggal 5 nomor 46. Kambing nomor 13 atas nama Septi Afriarianti binti Ismail, Jalan Rokan Raya nomor 279. Kambing nomor 14 atas nama Muhammad Ganjar bin Saiful Asari, Jalan Rasamala Raya nomor 427. Kambing nomor 15 atas nama Ilya Rizky Nur Pratama bin Kemal Syafullah, Jalan Tegal 4 nomor 59. Kambing nomor 16 atas nama Yayah Inayah binti Inen Saputra, Jalan Tunggal 2 nomor 73. Dan kami yang terakhir atas nama Kinan Maswari Cantiki binti M. Abdi Jama Supa. Demikian daftar para pengorban yang sampai saat ini masuk panitia. Mudah-mudahan pada siang hari ini bisa ada tambahan lagi. Ini panitia masih membuka sampai dengan hari. Demikian laporan panitia Edukan pada tahun 1443 Hijriah atau 222 Masehi. Saya mewakili panitia menyampaikan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pengorban, para panitia, semua seluruh jamaah dan warga yang diterima. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat kami apabila terjadi kesalahan penulisan atau penyampaian yang memang tidak sesuai, silakan menghubungi panitia atau
nanti bisa kita koreksi, karena nanti untuk di pemotongan memang akan perlu kita sampaikan lagi untuk pada saat pemotongan. Mungkin itu yang boleh sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kesiran kami ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia Kurban. Alhamdulillah kita pada tahun ini mendapatkan 10 ekor sapi kurban dan 17 ekor kambing. Mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun yang bertindak sebagai imam dan dilanjutkan dengan penyampaian khutbah Idul Adha, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Junaidi SSI, serta Bilal yaitu Ananda Dafa Habib Ibni. Namun sebelumnya akan disampaikan dulu terkait pelaksanaan sholat Idul Adha. Kita mengingatkan bahwasanya sholat Idul Adha itu banyaknya sebanyak 2 rakaat, banyak rakaatnya sebagaimana sholat biasa, namun di setiap sholat ditambah takbir. Untuk rakaat pertama yaitu terdiri dari 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Untuk bacaan di setiap takbirnya kita baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah pelaksanaan sholat Id, dianjurkan untuk kita semua untuk tidak langsung meninggalkan lapangan dan sama-sama dengarkan khutbah Idul Adha sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak menyita waktu, mari kita sama-sama bacakan Fatihah terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun wabah yang masih bergentayangan mudah-mudahan diilangin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah, dikuatkan iman dan Islam, dan kita doakan untuk ahli-ahli kubur kita semua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Al-Fatihah khusus untuk para hujjaj, para jamaah haji, para pengurban, mudah-mudahan amal yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mudah-mudahan jamaah haji dapat pulang ke kampung halamannya membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka ni'ai wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada yang bertugas kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minin
لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya gema takbir berkumandang di seantero negeri menandakan telah masuknya kita pada tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah, hari di mana kita memperingati keteguhan salah seorang kekasih Allah Khalilullah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang begitu lama ia dambakan, anak yang begitu lama ia nanti, tetapi karena kepatuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perintah Allah tersebut sekalipun dengan berat hati beliau lakukan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim menanti begitu lama agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya seorang keturunan yang mana hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku daripada keturunan-keturunan yang saleh. Kemudian karena istiqomahnya Nabi Ibrahim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabiullah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabiullah Ibrahim dan istrinya Siti Hajar seorang laki-laki, anak laki-laki yang begitu cerdas, anak laki-laki yang begitu taat kepada orang tuanya sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dan juga istrinya bahwasanya mereka akan dikaruniai gulamun halim, yaitu anak yang memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Akan tetapi ketika baru saja Nabiullah Ismail lahir, kemudian datang kembali perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim meletakkan istrinya yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabiullah Ismail yang ketika itu masih dalam keadaan kecil, agar mereka berdua diletakkan di satu tempat di mana di situ tidak ada pepohonan, di mana di situ tidak ada hewan, di mana di situ tidak ada seorang pun manusia. Secara normalnya kita akan merasa luar biasa perintah Allah yang datang kepada Nabiullah Ibrahim ketika beliau menanti anak yang begitu lama. Ketika anak tersebut telah lahir, maka datang kembali perintah Allah agar meletakkan anak tersebut dan ibunya di satu lembah yang di situ tidak ada pepohonan, yang di situ tidak ada manusia, yang di situ tidak ada hewan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ketika datang perintah tersebut kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku meletakkan min dzurriyyati daripada keturunanku, yaitu istrinya dan juga anaknya, biwadin, di satu lembah, ghairi dzi
zar'in, yang mana lembah tersebut tidak ada pepohonan di situ, tidak ada hewan, bahkan tidak ada air di situ sebagai sumber kehidupan. Tetapi karena ini datangnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim dengan berat hati meletakkan Nabi Allah Ismail dan juga ibunya Siti Hajar di lembah tersebut. Maka kemudian ketika anak tersebut mulai tumbuh dewasa di lembah tersebut, dan kemudian telah timbul air dan telah mulai banyak penduduk di sekitar tersebut, maka datang kembali perintah Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Allah Ismail telah sampai ke dalam usia yang balik, para ulama menjelaskan ketika itu kurang lebih Nabi Allah Ismail berusia 13 tahun, kemudian datang perintah Allah melalui mimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Berkata Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Nabi Allah Ismail, wahai anakku, aku bermimpi, dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar aku menyembelih engkau, wahai Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail adalah anak yang begitu taat kepada orang tuanya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Allah Ismail adalah anak yang cerdas dan anak yang memiliki sifat yang sangat rupawan, muka yang sangat tampan. Apakah ada orang tua yang tega menyembelih anaknya ketika anaknya memiliki sifat cerdas yang luar biasa, memiliki sifat rupawan yang sangat luar biasa, dan selalu membantu kedua orang tuanya? Maka hati orang tua mana yang tega menyembelih anaknya? Tetapi karena ini memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka demi membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim bahkan beliau lebih merelakan keluarganya, lebih merelakan anaknya, dan dia lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Nabi Allah Ismail ini adalah anak yang luar biasa, ulamun halim, anak yang memiliki sifat sabar yang luar biasa, maka beliau tanpa ragu mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka niscaya engkau wahai ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim, menguji Nabi Allah Ismail dan juga Siti Hajar. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya apa yang kita miliki pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya semuanya nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun dan dengan bagaimanapun. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau dulu Nabi Allah Ibrahim rela mengorbankan anaknya, bahkan ketika memang itu perintah Allah, maka hendaklah kita sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka hendaklah kita mampu juga mengorbankan apa yang kita cintai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah minimal kita mengorbankan waktu kita dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 24 jam, maka tidaklah kita sisihkan waktu tersebut di dalam menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Allah perintahkan kepada kita dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Begitu berat kita mengorbankan waktu di dalam mengerjakan ibadah salat yang mungkin satu sekali salat kita mungkin hanya butuh 5, 7 atau maksimal 10 menit, tetapi terasa begitu berat bagi kita dalam mengorbankan waktu. Bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita, padahal kita tahu bahwasanya anak, harta adalah hal-hal yang begitu dicintai oleh manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia diberi hiasan cinta kepada syahwat berupa anak, berupa wanita. Maka tidak ada orang yang sanggup untuk menyembelih anaknya. Kalaulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak kita, maka kita tidak akan sanggup. Maka oleh karena itu kita minimal mengorbankan apa yang ada dalam diri kita, mengorbankan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya kita korbankan waktu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada hakikatnya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah
kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengorbankan waktu kita yang Allah berikan kepada kita sehari 24 jam. Kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita menggunakan untuk zikir, kita gunakan untuk sholawat, yang nanti pahala tersebut akan kita petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah berupa pengorbanan harta yang telah Allah titipkan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia semuanya tanpa terkecuali itu senang dengan harta. Maka kemudian datang perintah kurban agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang memang mau, yang memang mampu dan dengan sukarela mengorbankan hartanya di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika kita berkurban, ketika kemudian hewan tersebut disembelih, kemudian darah dari hewan tersebut mengalir, maka pada hakikatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan darahnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dagingnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kulit dan tulang-tulangnya, akan tetapi yang Allah nilai daripada yang kita korbankan, baik berupa sapi, baik berupa kambing ataupun berupa kerbau, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada di dalam diri kita melalui kita mengorbankan apa yang kita punya, yaitu harta kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan juga tidak akan sampai kepada Allah hartanya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita di dalam mengorbankan apa yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan harta. Kita gunakan harta tersebut di dalam menegakkan kalimat Allah, di dalam mengerjakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa meneladani pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengorbankan apa yang Allah karuniakan kepada kita, tidak lain di dalam bertakwa dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hewan-hewan yang telah kita kurbankan, apa-apa yang telah kita sedekahkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa afhaman nizam kalamullahi dzul jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatillahi al-musabbihati bi qudsihi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى أربعة خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Yang punya ya. Ini di beres untuk tidak meninggalkan